Pernah kepikiran Mbak, program makan gratis di sekolah itu idenya datang dari mana? Ternyata perjalanannya panjang banget loh. Kita akan telusuri bareng-bareng. Dari yang tadinya cuma sekedar aksi amal ribuan tahun lalu, sampai jadi kebijakan pemerintah yang super strategis kayak sekarang. Oke, mari kita kupas tuntas. Ini bukan cuma soal ngasih makan loh. Gimana ceritanya sih tindakan yang kelihatannya simple, memberi makan orang lain, bisa berubah total? Dari yang awalnya cuma gerakan personal karena peduli, sekarang jadi strategi nasional buat membangun masa depan negara. Keren kan? Nah, untuk bisa paham kebijakan yang ada sekarang, kita harus mundur dulu nih. Kita perlu lihat akar-akarnya. Soalnya ada nilai-nilai etis dan bahkan teologis yang kuat banget yang udah ada dari berabad-abad lalu dan jadi fondasi dari semua ini. Intinya tuh begini, memberi makan itu bukan cuma soal biar nggak lapar. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal pernyataan bahwa masyarakat punya tanggung jawab terhadap warganya. Akses makanan itu bukan sekedar buat bertahan hidup, tapi hak asasi manusia. Dan ide ini udah diakui ribuan tahun loh. Jadi ini bukan hal baru. Oke, sekarang kita time travel yuk. Kita lihat gimana dua contoh dari zaman dulu banget dari era klasik ternyata udah meletakkan fondasi buat program-program modern yang kita lihat hari ini. Nah, ini dia yang menarik banget. Coba perhatikan polanya. Kelihatan jelas kan pergeserannya? Dari yang awalnya tindakan karismatik, spontan oleh satu orang, bergeser jadi tanggung jawab negara yang sistematis. Ada sistemnya, ada lembaganya. Ini evolusi yang luar biasa dari individu ke institusi. Jadi Baitul Mal ini jangan dibayangin kayak gudang biasa ya. Ini tuh sistem administrasi publik yang canggih pada masanya. Bisa dibilang, ini adalah salah satu bukti paling awal kalau negara itu punya tanggung jawab langsung buat menyejahterakan rakyatnya, termasuk urusan perut. Pertanyaannya, gimana caranya sistem dari abad ke-7 ini bisa nyambung sama program makan siang di sekolah zaman sekarang? Jawabannya ada di evolusi ide. Dari sebuah filosofi kuno, jadi sistem administrasi publik modern. Nah, jembatan inilah yang bakal membawa kita langsung ke konteks Indonesia hari ini. Oke, cukup jalan-jalannya di masa lalu. Sekarang kita loncat ke masa kini. Kita lihat gimana konsep kuno tadi terlahir kembali di Indonesia lewat program yang kita kenal sebagai Makan Bergizi Gratis atau MBG. Jadi, kenapa program ini ada? Pemerintah sadar banget ada hubungan kuat antara gizi anak dan kemampuan mereka belajar. Makanya, program ini bukan sekedar bansos ya, ini adalah intervensi strategis. Tujuannya buat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan ini bukan program main-main atau sekedar coba-coba loh, ada landasan hukumnya yang kuat, bahkan sampai dibentuk badan khusus buat ngurusin ini. Artinya apa? Ini adalah strategi nasional yang sangat serius, lengkap dengan anggaran dan strukturnya. Nah, untuk bisa cerita kayak gini, para peneliti itu nggak asal ngomong. Mereka pakai metode sejarah yang runut, mulai dari kumpulin data, verifikasi sumbernya, terus dianalisis, sampai akhirnya bisa ditulis jadi cerita yang utuh. Ini penting banget, biar pemahaman kita soal kebijakan ini benar-benar berdasarkan fakta, bukan cuma katanya. Oke, kita udah lihat sejarahnya, perencanaannya, terus di lapangan gimana? Apa sih dampak nyata dari program MBG ini di ruang-ruang kelas? Nah, ini dia kesaksian langsung dari guru di lapangan. Dengerin deh, intinya dampaknya itu langsung terasa. Anak-anak jadi lebih semangat, lebih rajin, motivasi mereka buat ke sekolah jadi nambah. Dan lihat deh, antusiasme itu kelihatan banget kan di foto ini. Ini bukan cuma perasaan, tapi juga didukung data. Penelitian emang nunjukin kalau makanan bergizi itu efeknya langsung ke otak. Bikin siswa lebih siap belajar dan lebih gampang fokus di kelas. Dan ternyata manfaatnya nggak berhenti di nilai rapor aja. Momen makan bareng itu sendiri ternyata bisa jadi ajang buat bangun karakter, belajar disiplin, kerjasama, kebersihan, hal-hal penting yang nggak diajarin di buku pelajaran. Tapi ya namanya juga program skala nasional yang besar banget, pasti nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu ada tantangannya juga di lapangan. Studi kasus ini nunjukin tarik ulur yang terjadi. Dari pusat, dukungannya udah kuat, payung hukumnya jelas. Tapi pas turun ke sekolah-sekolah, nah di situ muncul tantangan nyata. Kadang koordinasinya kurang pas, kadang aturannya kurang detil, dan yang sering jadi masalah ya soal anggaran yang bisa ngaruh ke logistik dan menu. Jadi intinya apa? Ada dua PR besar nih yang diidentifikasi para peneliti. Pertama soal anggaran, dan kedua soal perlunya aturan main yang jelas dan tertulis di level sekolah. Supaya apa? Supaya programnya bisa jalan terus dalam jangka panjang dan akuntabel.
Oke, sekarang kita zoom out lagi. Setelah melihat perjalanannya dari zaman dulu sampai sekarang, apa sih kesimpulan besarnya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ini mengubah cara kita memandang program ini. MBG itu bukan sekedar biaya atau pengeluaran, bukan. Ini adalah investasi. Investasi jangka panjang buat sumber daya manusia kita. Harapannya, keuntungan yang didapat nanti adalah generasi penerus yang lebih sehat, lebih pintar, dan pastinya lebih kuat. Jadi, kunci suksesnya itu ada di sini. Gabungan antara landasan etis yang kuat dari masa lalu, alasan mengapa kita peduli, dengan tata kelola modern yang transparan dan akuntabel, cara bagaimana kita menjalankannya sekarang. Kombinasi dua hal ini yang bikin programnya bisa jalan terus dan benar-benar efektif. Jadi, apakah masa lalu adalah cetak biru buat masa depan? Kalau kita lihat sejarah panjang program makan gratis ini, jawabannya jelas. Memastikan semua orang cukup makan itu bukan lagi sekedar amal. Bisa jadi ini adalah investasi paling kuno sekaligus paling strategis yang bisa dilakukan sebuah bangsa untuk menjamin masa depannya sendiri.